Pak Fitra Faisal, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, situasi konflik saat ini Pak, di level risiko yang seperti apa untuk Indonesia? Ya, jadi ini situasi yang sebenarnya cukup beresiko ya kalau misalnya memang war-nya ini ada berdurasinya jauh lebih panjang ya. Jadi kalau dalam beberapa asesmen saya, Ya, itu memang sangat tergantung ya dengan tipe perangnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita melihat sekarang ada dua US aircraft carriers ya, oke. ada Lincoln sama Ford ya, itu yang sudah bersandar di Ya, Iran dan kemudian ada retaliasi dari Iran untuk ke Lincoln. oke. Nah, ini sebenarnya krusial kenapa? Jadi satu aircraft carrier itu maksimum atau durasi dari perangnya ya Berapa lama itu itu biasanya? refueling Ya, dan seterusnya mempertimbangkan faktor-faktor itu antara 3 sampai 4 hari. Nah, kalau dua aircraft carriers ini termasuk yang Ford Lincoln ya, ya ya. juga Mhm. itu bisa sampai 1 sampai 2 pekan. Nah, tapi kalau ditambah lagi satu lagi ya kemungkinan yang nanti kalau akan ada datang lagi Bush itu bisa 4 sampai 6 minggu. Nah, dan akan ada dan kalau misalnya bisa bertambah lagi itu bisa full war Oke. configuration yang setara dengan perang Irak ya tahun Ya, 2003 itu ya, bisa lebih devastated lagi. ya. Nah, dengan Oke. beberapa skenario itu berarti kalau kita cuma melihat misalnya eh, apa satu carrier yang 3 sampai 4 hari itu kemungkinan besar dari sisi harga minyak dunianya itu tidak terlalu bergejolak ya, disruptions-nya itu tidak Ya. terlalu Saat ini sudah tinggi. 70 ya. Mhm. Betul. Nah, tetapi kalau misalnya ini kalau kita bicara brand ya, Ya. kalau misalnya itu bisa meningkat lagi, ada eskalasi sampai 1 minggu sampai 2 pekan, nah itu range-nya antara 85 US dollar sampai 100 US dollar per Oke. barrel. Ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada full scale atau tambahan aircraft carrier yang ketiga, Ya. itu bisa sampai 120 sampai 150 US dollar per barrel. Jadi untuk full war scenario. Nah, ini suatu hal yang tentunya perlu kita ini ada dari sisi risiko-risiko fiskal dan juga makroekonominya. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi untuk Oke. yang relatively limited, mungkin tidak ada disrupsi yang sangat signifikan di nilai tukar rupiah dan juga ke stock market maupun ke bond market ya. Ya. Secara relatif capital market relatif tidak terlalu terdampak negatif ya Baik. kalau misalnya memang cuma 3 hari. Nah, tapi kalau misalnya bisa sampai 2 pekan atau bahkan 6 lebih, pekan tadi, itu ya. bisa di atas 17.000 ya. Dan Oke. untuk worst case scenario tadi, di mana berjalan lebih dari 2 pekan ya sampai 1 bulan dengan risiko dari Ya. oil price itu 150 US dollar per barrel, Ya. sementara dari sisi nilai tukar ada potensi outflow yang bisa menekan rupiah bahkan sampai 18.000. Nah, ini suatu hal yang tentunya perlu kita lihat ya ke depan dalam Oke. kondisi yang terburuk. Nah, untuk Ya. equity market sendiri itu bisa anjlok ya, itu ke level 7 ribuan lagi ya. Jadi dengan kondisi yang tadi full screen seperti itu. Oke. Dari keberadaan alutsista Amerika Serikat tadi yang Anda jelaskan tadi bisa memprediksi kira-kira berapa lama dan seperti apa situasi ataupun dampaknya. Untuk pantauan pemerintah saat ini, apakah indikator itu sudah mulai bergerak? Artinya harga minyak tadi, kemudian tekanan terhadap rupiah ataupun logistik juga ini. Bagaimana nih, Pak Fitra? Ya, jadi yang jelas pemerintah senantiasa memantau ya pergerakan dari variabel-variabel yang tentunya cukup sensitif dengan kondisi geopolitik tersebut ya. Yang Oke. tadi saya sampaikan itu bukan hitung-hitungan pemerintah, tapi hitung-hitungan Iya, saya. iya, iya. Nah, tapi pemerintah Melihat sendiri dari punya beberapa hitung-hitungan kapal lain. induk yang ada kan begitu. Betul, betul, Iya, betul, iya, iya. betul. Jadi dari sisi risiko fiskal misalnya dengan ada kondisi tadi potensi harga minyak dunia Ya. mencapai 85 US dollar per barrel atau bahkan lebih, sementara asumsi makro kita untuk
harga minyak Harga minyak. itu antara 73 US dollar per barrel ya, Ya. untuk asumsi harga minyak di tahun 2026 ini. Nah, sehingga setiap terjadi $1 kenaikan ya dari sisi dibandingkan dengan asumsi makronya, itu pasti akan menghadirkan tekanan fiskal tersendiri, yaitu hitungannya antara 2 triliun sampai 3 triliun per $1 kenaikan. Nah, kenapa itu menjadi satu tekanan fiskal? Karena respon pemerintah tentunya dalam hal ini adalah untuk menjaga harga BBM di dalam negeri itu tidak terlalu terdampak ya, kalau misalnya memang tidak ada penambahan subsidi misalnya ya, itu nanti bisa jadi harga minyak di dalam negeri itu juga turut mempengaruhi faktor-faktor lain, terutama inflasi dan juga harga-harga kebutuhan pokok. Makanya ini menjadi satu semacam tekanan dari sisi fiskal juga. Nah, hitung-hitungan saya, jadi pemerintah dengan kondisi yang moderate sampai worse itu bisa mengeluarkan antara 50 sampai 100 triliun rupiah untuk subsidinya ya, dan ini sebenarnya kalau kita bicara presiden tahun 2024 ya, kita juga ingat waktu itu ada konflik Iran versus Israel di semester pertama, terutama di kuartal 1. Saya tidak tahu kenapa, tetapi ini selalu terjadi di kuartal 1 jelang-jelang Ramadan dan Lebaran ya. Kalau kita ingat, ini peristiwanya itu selalu di momen-momen seperti ini. Dan kalau kita ingat tahun 2024, pemerintah setelah evaluasi semester 1 itu menambah potensi subsidi dan kompensasi energi ya. Jadi waktu itu ada sekitar tambahan ada 80 triliun rupiah ya untuk mengantisipasi ada gejolak atau dinamika geopolitik dan geoekonomi. Meskipun di semester 2 tahun 2024 alhamdulillahnya tidak terjadi eskalasi ya, sehingga pada akhirnya yang sisa 80 triliun rupiah itu atau cadangan 80 triliun rupiah itu tidak digunakan dan bahkan masuk saldo anggaran lebih. Nah, mudah-mudahan pola serupa itu juga bisa kita temukan ini setelah sepekan ini ya, karena biar bagaimanapun kalau kita lihat dari motivasi Amerika Serikat terutama Donald Trump, kembali lagi tujuannya adalah ya balik lagi kepentingan ekonomi ya. Jadi kalau dalam kondisi ekonomi itu menjadi pertimbangan untuk Amerika Serikat, ya saya tidak berbicara Israel itu memang dia sudah gila ya. Dia tidak mempertimbangkan faktor apa-apa lagi. Tetapi kalau misalnya Presiden Trump itu juga mungkin masih memperhatikan risiko-risiko keuangan. Nah, salah satu risiko keuangan yang mengemuka, yang biasa dipantau dan berkorelasi ya dengan kebijakan-kebijakan Trump itu adalah tingkat obligasi tenor 10 tahun yield-nya gitu ya. Nah, sekarang ini yield dari US 10 year itu sudah drop ke 4% karena memang demand-nya meningkat. Kenapa demand-nya meningkat? Karena di tengah situasi geopolitik seperti ini, orang cari safe haven. Nah, demand-nya meningkat sehingga yield-nya turun. Nah, itu sebenarnya juga emas itu sudah melonjak jauh banget sekarang ini. Positif ya, positif. Cuma masalahnya kalau misalnya risiko keuangannya itu meningkat lebih tinggi lagi, itu dia bisa kabur juga ke gold dan juga ke Japanese yen. Nah, kan sudah terbukti itu Pak Fitra ya. Sekarang Trump, kan? emas antam aja sudah 3 juta lebih nih karena orang memindahkan asetnya ke sana, ke safe haven ini, dan ini akan kemungkinan khawatirnya akan berlangsung dengan beberapa periode ke depan. Baik, tetapi dari penjelasan Anda tadi dan juga penjelasan dari Indef, adanya tekanan rupiah, kemudian ditutupnya Selat Hormuz ini akan mengganggu distribusi minyak ke kita, juga akan meningkatkan harga minyak dunia seperti yang diprediksi tadi dengan harga seperti itu. Yang dikhawatirkan masyarakat kan saat ini apa? BBM naik, kemudian subsidi diperkecil atau ada pembatasan subsidi di situ, karena untuk non subsidi pasti dipastikan narasumber kami tadi tidak mungkin tertahan dengan harga saat ini. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat dengan kondisi seperti ini? Ya, yang jelas ya dengan beberapa skenario yang saya sampaikan tadi itu kan sebenarnya juga sangat terkait dengan kondisi di Selat Hormuz ya. Jadi semakin lama berarti semakin lama perangnya berarti semakin lama pula Selat Hormuz itu sekarang saja kan sudah ditutup kan. Nah, sementara Selat Hormuz itu 20% dari lintas minyak dunia, makanya saya tadi memiliki semacam skenario ya potensi kenaikan harga minyak dunia. Nah, tentunya ini implikasi logisnya ketika harga minyak dunia naik itu perlu ada tambahan subsidi. Nah, ini yang kemudian bisa mencegah atau memoderasi efek inflasi yang langsung diterima oleh masyarakat, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini kalau yang saya lihat itu punya
modalnya antara 50 sampai 100 triliun rupiah lah, dan bisa juga pakai saldo anggaran lebih, bisa juga pakai strategi realokasi anggaran yang belum prioritas, itu bisa ditaruh di situ untuk kemudian membuat atau menjaga harga-harga di dalam negeri itu tidak terlalu terdampak ya. Meskipun tentunya kalau kita lihat dari jalur yang lain, tidak hanya dari harga dunia, faktor ekspektasi juga berperan. Tapi setidak-tidaknya kalau dari sisi pemerintah itu bisa melampirkan skenario subsidi itu. Nah, dari sisi yang lain ya, karena memang ini juga sangat tergantung. Jadi kalau kita impor, itu kan tidak hanya tergantung pada harga minyak dunianya, tapi kepada nilai tukar rupiah. Nah, sehingga dalam kondisi nilai tukar rupiah ini, itu perlu peran atau partisipasi aktif dari Bank Indonesia juga untuk menjaga kestabilan nilai tukar, entah itu intervensi atau yang worst case-nya menaikkan suku bunga. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kita harus menjaga supaya risiko sistemik itu tidak terjadi dan terdampak ke sektor keuangan kita. Makanya ini perlu juga keterlibatan dari OJK ya, untuk kemudian menjaga regulasi, memantau situasi kondisi, melakukan stress testing ya, untuk bisa mengantisipasi beberapa kondisi-kondisi yang buruk ke depan gitu. Baik. Pak Fitra Faisal, terima kasih banyak ya Pak sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi. Demikian tadi tim pakar Badan Komunikasi Pemerintah Dr. Fitra Faisal Hastiadi. Sebelumnya kami berbincang bersama dengan Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Abra Talatov.